Vietnam memang sangat cepat sekali dan mematikan karena mereka mempunyai pemain. Dan juga Polosi Tanggang diistirahatkan. Ya, dan peluit tanda dimulainya babak pertama telah dibunyikan dan kita melihat kali ini Vietnam menguasai dan berhasil tadi direbut oleh para pemain Indonesia. Kita melihat kali ini Indonesia melakukan tekanan, mampu kembali direbut oleh para pemain Vietnam. Indonesia langsung melakukan pressing di menit-menit awal babak pertama ini. Vietnam dari sisi kanan, nomor punggung 20 Tran Tin Sun mampu dipatahkan dengan baik oleh lini belakang dari Indonesia. Kesalahan. Oh iya, ini dia sebuah peluang dari Vietnam, tendangan langsung. Masih bisa ditangkap dengan baik oleh Teguh Amiruddin. Ya, Selamatlah gawang Indonesia kali ini. Beberapa kali kita lihat bagaimana manuver-manuver dari Ko Huy Toan ya di sektor kiri. Ini sekali sangat merepotkan. Kita lihat lepas dari perangkap offside setting. Masih untung kali ini. Bagaimana penjaga gawang Teguh Amiruddin sigap menekan penting segera nomor 25. Sundulannya masih melebar dari gawang Thi Min Long, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Vietnam. Ya, Agung ya. Saya kira ini momen-momen di mana kita bisa mencuri gol ya, lewat bola-bola set piece seperti ini, Ray. Betul. Karena kita punya pemain-pemain yang jangkung seperti Agung, Han Samu yang bisa berduel di kotak penalti dalam situasi tendangan pojok ataupun juga free kick. Ya, karena kalau kita melihat dari lini belakang dari Vietnam sendiri tidak mempunyai postur yang tinggi. Ya, betul. Ini yang harus dimanfaatkan. Oh, kembali ini kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan. Betul. Sering sekali kita melihat di menit awal ini para pemain Indonesia melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat elementer. Betul. Dan clearance yang tidak sempurna yang akhirnya menjadi turnover ya. Dan berhasil menjebol gawang Teguh Amiruddin. Di menit ke-13 Vietnam berhasil unggul atas Indonesia melalui gol dari Mak Quang Quan melalui titik penalti setelah Han Samuyama melakukan handsball di kotak penalti. Iya, ini adalah gol keempat bagi Ma Quang Quan dan sekaligus juga alarm ya bagi pertahanan kita. Lagi-lagi kita kecolongan di menit-menit awal yang tentunya ini bisa mempengaruhi psikologis para pemain. Antisipasi yang juga keliru ya dari penjaga gawang Teguh Amiruddin. Dia lebih dulu melakukan gerakan sehingga ini justru memudahkan bagi Ma Quang Quan untuk mengarahkan bola karena dia melihat kiper sudah lebih dulu melakukan gerakan. Ya, dan tentunya kita berharap Indonesia mampu bangkit setelah kebobolan ini dan memberikan respon yang sangat baik tentunya untuk menyamakan kedudukan. Ya, masih betul. banyak waktu tentunya di babak pertama ini. Masih di memasuki menit ke-14 pertandingan babak pertama. Vietnam unggul 1-0 atas Indonesia. Dan gol! 2-0 bagi Vietnam. Gol diciptakan oleh pemain nomor punggung 25 Ko Huy Toan dan merubah kedudukan menjadi 2-0. Ya, kita lihat ya bagaimana tadi Abdul setelah melakukan overlapping, kemudian terjadi counter, dia terlambat untuk melakukan covering. Sayangnya tidak ada pemain lain yang melapis posisi Abdul di sektor kanan. Betul. Kelihatan sekali kita dari sisi staying power sudah sangat rapuh ya, ready untuk bermain cepat, tempo tinggi. Secara fisik kita memang tidak siap ya. Seperti yang kita sudah bahas di awal, tentunya memang serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Vietnam ini memang sangat cepat sekali. Kita melihat Les lalu tidak ada di sana, Ya, betul. sangat kosong sekali dan sebuah tendangan yang akurat sekali dari Huy Toan. Ya, dan Agung pun gawang juga, dari Teguh Amiruddin. betul, dan Agung pun juga terlambat tidak melakukan cover ya. Ya, Ketika seorang fullback melakukan serangan, maka akan terjadi lubang di sektor belakang. Karena itu pemain lain harus melakukan antisipasi cepat. Dan sayangnya kita gagal melakukan recover seperti ini. 2-0. Vietnam unggul atas Indonesia sampai di menit ke-21 ini di babak pertama. Semakin kesulitan tentunya Indonesia untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Harus dilakukan Indonesia adalah tentunya bermain tenang, meskipun sudah tertinggal. Sepertinya offside terlebih dahulu Novian Dani. Sebuah kerjasama yang baik sebetulnya, namun sayang sekali terjebak offside. Ya, kombinasi yang apik saya kira ya. Terlepas dari offside sebenarnya ini bukti ya bahwa onside sebetulnya. Offside. Sentuhan terakhirnya offside. Sentuhan terakhirnya offside. Tapi paling tidak ini membuktikan bahwa kita sebenarnya bisa Betul. sampai ke kotak penalti lawan dan membuat bahaya pertahanan lawan.
Ini tentunya yang harus sering dilakukan oleh para pemain Indonesia Iya. untuk merobohkan benteng pertahanan dari Vietnam. Tendangan langsung, oh sayang sekali. Sebuah peluang dari Mukhlis Hadining, tendangan yang kurang baik dari Mukhlis Hadining hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Vietnam. Kita melihat dalam siaran ulang sebuah serangan balik yang sangat baik sebetulnya. Iya. Bung Yusuf dan juga Iya. pemirsa di rumah. Finishing yang sangat buruk ya menurut saya. Terlambat sebetulnya. Terlambat, betul. Ada saja dia berpikir antara mengumpan atau melawan Betul, shooting ya. betul. Di saat berpikir lawan sudah mulai melakukan pressing yang sangat ketat ya. Ya, Novian Dhani sebetulnya ada di tengah. Betul. Jika Mukhlis dengan cepat memberikan umpan kepada Novian Dhani, Betul. karena Novian Dhani sangat kosong sekali Iya, di iya. tengah. Ya kita lihat lagi-lagi. Iya, lagi-lagi Transisi kita lihat. yang buruk ya. Betul. Atau itu tendangan langsung, oh baik sekali dan gol. Gol yang sangat luar biasa sekali dari Bung Ituan dan merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk Vietnam di babak pertama tadi. Iya, luar biasa ya kita lihat ya bagaimana permainan taktis efektif, serangan yang hanya 2-3 sentuhan ready, mereka sudah bisa mencetak gol. Mereka punya semuanya ya. Bagaimana kengototan, kecepatan, kemudian akurasi mereka miliki. Kita lihat bagaimana sebuah syuting yang sangat keras dari luar kotak penalti ya, keterlambatan lini pertahanan kita. Ya, Luar biasa, Iya, betul. luar biasa ini bagaimana tendangan dari Bung Ituan mengarah ke sisi gawang dari Teguh Amiruddin. Sulit bagi Teguh Amiruddin tentunya untuk memblok tendangan gawang dari Betul. Bung Ituan yang sangat akurat iya, sekali. betul. Dan powerful ya kalau Betul. kita lihat. Padahal di sini ada space buat Teguh untuk bisa memprediksi ya kemana arah bola karena tendangannya jauh di luar kotak penalti, bahkan di sudut. Tapi inilah kelas dari Vietnam ya. Secara individu mereka sangat berkualitas, secara kolektif juga mereka kompak, Ya, disiplin. ini dia gol kedua di pertandingan kali ini bagi Bung Ituan. Semakin sulit tentunya bagi Indonesia setelah tertinggal 3-0 atas Vietnam di babak pertama ini. Sudah memasuki menit ke 42. Ya, Oh. Sebuah tendangan yang sangat baik sekali dari Coach Wong ya. Wong, namun sayang sekali masih melebar dari gawang Teguh Amiruddin. Selamatlah gawang Indonesia. Kita melihat Ya. bagaimana bola rebound. Betul. Dan second line yang harusnya di Betul. sana ada Zulfiandi ataupun Manahati Letusen Ya, yang sepertinya menjaga pergerakan dari Wong ya. saya kira bahwa pertama ini kita sudah kehilangan grip ya, ready ya. Kehilangan alur ya. Karena semua sudah dikuasai oleh Vietnam, bahkan secara mental pun saya kira kita sudah hilang di Ya. di babak pertama ini. Bisa 4-0, sebuah gol dari Hudung. Semakin sulit bagi Indonesia tentunya pemirsa. Setelah gol keempat tercipta bagi Vietnam di babak pertama ini. Ya, ini skor yang lebih buruk ya dari yang kita alami saat melawan Thailand di babak pertama ya. Babak pertama ketika melawan Thailand kita masih kalah 2-0. Sekarang sudah 4-0 dan gol yang tercipta memang gol-gol yang skematik ya, yang mereka ciptakan, mereka build up dari bawah. Dan kita lihat bagaimana finishing yang sebenarnya sederhana ya. Betul. Kita lihat bagaimana tidak ada pemain yang mengawasi. Bahkan Abdu pun juga agak lengah ya Iya. untuk Bisa melakukan menempel ya. man to man di sini. Betul. Hudung ini merupakan bek kiri. Betul. Bung Yusuf. Bisa maju ke depan untuk membantu penyerangan. Jadi dia pintar sekali dalam hal positioning. Betul, betul. Sangat kosong sekali. Iya. Selalu meninggalkan posnya. 4-0 tentunya pemirsa di babak pertama ini. Vietnam unggul atas Indonesia dan tentunya babak pertama telah berakhir. Vietnam unggul 4-0 atas Indonesia di babak pertama ini. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Buat Tuan di 2 gol, Kuan dan juga Hudung. Ya, kick off babak kedua telah dimulai. Kembali saya dan juga Bung Yusuf yang mencoba untuk memandu Anda untuk sebuah tendangan dari Adam Alis. Masih bisa ditangkap dengan baik. Percobaan yang cukup baik dari Indonesia di menit-menit awal babak Iya, kedua ini. betul. Ya, memang ini saya kira syuting pertama dari luar kotak penalti ya. Betul. Yang tadi saya katakan tidak terlihat di babak Tidak terlihat pertama. sama sekali ya di babak pertama tadi. Ini tentunya mudah-mudahan menjadi awal yang baik di babak kedua. Ini tendangan sudut, tendangan langsung masih bisa ditangkap dengan baik oleh Min Long. Ya, upaya Ayo Indonesia bisa tentunya untuk memperkecil ketertinggalan atas Vietnam 4-0 di babak kedua ini.
perhatikan bagaimana performa dari Vietnam. Oh, sebuah kesalahan. Gonan, tendangan langsung masih melebar dari gawang Teguh Aminuddin. Iya. Ini pemain yang sangat berbahaya sekali, Po Hui Tuan ini. Ya, Tuan ini sangat cerdik ya. Iya. Dia mampu mencuri kesempatan saat kita mendapatkan lost control, kemudian melakukan shooting, penetrasi. Dia selalu maksudnya pada Yandi kerja sama satu yang baik dan offside terlebih dahulu terperangkap offside. Ilhamuddin Arman. Ya. Mungkin praktis ya betul ya. Ya, ini offside. Ya, langkah bahkan. Pandangan yang berbeda dari Ilhamuddin jika di timnas 19 bisa menjadi andalan nomor 1 di sektor sayap, tapi kali ini dia Berhasil direbut kali ini. Sebuah situasi yang berbahaya. Masih para pemain Vietnam dan sebuah tendangan langsung. Beruntung sekali sebuah tendangan yang sangat lemah dari Pong menyelamatkan gawang Indonesia. Bola tadi berhasil ditangkap dengan baik oleh Teguh Amiruddin. Selamatlah gawang Indonesia. Kedudukan tidak berubah, masih tetap 4-0 bagi keunggulan Vietnam. Kita melihat bagaimana penetrasi atau serangan ulang kembali. Buah penetrasi yang dilakukan oleh Pong sangat baik sekali, merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Tadi Pong sudah dilakukan, masih ada dan sebuah tendangan langsung dan masuk 5-0. Gol diciptakan oleh kapten tim dari Vietnam, Ngoc Hai. 5-0, Vietnam unggul atas Indonesia sampai menit ke 70 ini. Iya, situasi semakin buruk saya kira ya dialami oleh Indonesia. Dalam situasi di mana para pemain belakang kita juga dalam keadaan ready pun di lini pertahanan, toh kita juga masih bisa kebobolan. Ini gol yang saya kira bukti bahwa memang kelas kita berbeda ready dibanding Thailand dan juga Vietnam. Namun kalau kita berbicara kelas mereka semakin berkembang. Iya, pertanyaan adalah bagaimana dengan sepak bola Indonesia. Iya. Saya boleh katakan kita seperti tinggal kelas ready ya. Ketika sepak bola di Vietnam, Thailand bermain dengan power game, sepak bola modern, menyerang kecepatan. Sementara kita justru masih dalam situasi seperti ini. Bahkan praktis kita menjadi sulit untuk berkembang selanjutnya karena pemain tidak ada kompetisi ready. Betul. Sementara pemain mereka sekarang semua pada tampil di tim utamanya masing-masing di liga domestik masing-masing. 5-0 tentunya pemirsa, Indonesia tertinggal atas Vietnam. Ya, kesempatan sendiri yang kita lihat. Muklis. Sayang sekali masih gagal. Situasi 1 lawan 1 sebetulnya di mana kita seharusnya bisa mengecilkan ketinggalan. Tapi kita lihat finishing yang lagi-lagi gagal dari seorang Muklis. Kesempatan kedua sebetulnya bagi Indonesia. Setelah di babak pertama Muklis juga mendapatkan kesempatan 1-on-1, tapi kali ini kita lihat dribblingnya terlalu deras sehingga lebih mudah bagi penjaga gawang Kim Min Long untuk menutup ruang dari Muklis. Sayang sekali kesempatan untuk bisa mengecilkan ketinggalan gagal lagi. Inilah Muklis ex-timnas U19 yang sudah mencetak 3 gol. Tapi kali ini juga di 2 pertandingan terakhir melawan Thailand dan juga Vietnam kali ini tidak banyak berbuat. Ya, peluit tanda berakhirnya babak kedua telah dibunyikan dan Indonesia gagal meraih medali perunggu setelah dikalahkan oleh Vietnam dengan skor akhir adalah 5-0. Baik pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.